Bayangkan Anda menyetir bus di jalur pegunungan tengah malam. Mata mulai berat, jalan gelap, dan tiba-tiba seorang pria misterius naik di halte kosong. Dia tidak membeli tiket. Penumpang lain bahkan tidak melihatnya. Namun satu kalimat darinya menyelamatkan seluruh isi bus dari maut. Siapa sebenarnya pria itu? Dan kenapa hanya sopir yang kelelahan yang bisa melihatnya? Sore itu langit sudah mulai gelap meski jam belum menunjukkan pukul 6. Awan tebal menggantung rendah di atas terminal kecil di kota perbatasan itu. Seakan siap menumpahkan hujan lagi kapan saja. Air masih menggenang di beberapa sudut terminal, memantulkan cahaya lampu yang mulai dinyalakan lebih cepat dari biasanya. Bau aspal basah bercampur dengan aroma solar dan asap knalpot bus yang keluar masuk, menciptakan suasana khas perjalanan jarak jauh yang terasa melelahkan. Bahkan sebelum perjalanan dimulai, orang-orang berlarian kecil mencari bus tujuan mereka. Pedagang asongan menawarkan gorengan hangat, kopi sachet, dan air mineral. Para calon penumpang terlihat sibuk menaruh barang ke bagasi, memanggil anggota keluarga, atau sekadar mengucapkan selamat tinggal sebelum perjalanan panjang Parwadi dudak. Di kursi kemudi bus antar kota yang sudah hampir 20 tahun menjadi rumah keduanya. Jok sopir itu bahkan sudah terasa pas dengan bentuk tubuhnya. Tangannya yang kasar memijat tengkuk pelan. Otot lehernya terasa kaku sejak siang. Kepalanya berat seperti diisi kapas. Matanya perih, terasa panas dan kering. Semalaman dia hampir tidak tidur. Anak bungsunya demam tinggi dan terus rewel. Marni, istrinya, sudah kelelahan sejak sore. Jadi Parwadi yang bergantian menggendong anak sampai hampir subuh. Begitu anaknya mulai tertidur, jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Dan 2 jam kemudian, dia sudah harus berangkat ke garasi. Pak, yakin kuat jalan? Tanya petugas terminal yang naik sebentar ke bus sambil membawa daftar penumpang. Parwadi mengangkat kepala pelan, lalu mengangguk. Wajahnya terlihat lelah, tapi dia berusaha tersenyum. Masih kuat, Pak. Penumpang penuh kan? Penuh. Bahkan ada yang nunggu kursi tambahan. Parwadi hanya mengangguk lagi. Hampir semua kursi terisi. Penumpang membawa berbagai macam tujuan. Ada yang pulang kampung, ada yang mau kerja, ada juga yang hendak menjenguk keluarga sakit. Semua berharap sampai sebelum tengah malam. Masalahnya, malam itu kernetnya tidak masuk kerja. Mendadak izin karena demam tinggi. Biasanya perjalanan panjang melewati pegunungan ditemani kernet sekaligus sopir cadangan. Tapi kali ini Parwadi harus menyetir sendirian sepanjang jalur. Sebenarnya dia sempat ingin menolak jadwal, tapi bayangan para penumpang yang sudah memesan tiket membuatnya tidak tega. Ponsel di dashboard tiba-tiba bergetar. Nama Marni muncul di layar. Parwadi mengangkat panggilan sambil tetap melihat kaca depan. Pak, mendingan jangan berangkat dulu. Kamu capek banget? Suara Marni terdengar khawatir. Parwadi menarik napas panjang. Penumpang sudah penuh nih. Nggak enak kalau dibatalkan. Kamu dari tadi ngeluh ngantuk. Jalan pegunungan itu nggak main-main. Banyak kecelakaan karena sopir capek. Parwadi terdiam beberapa detik. Dia tahu istrinya benar. Dia sendiri sudah melihat banyak kecelakaan di jalur itu selama bertahan-tahan bekerja. Tapi rasa tanggung jawab selalu mengalahkan rasa takut. Nanti di jalan kalau sempat, aku berhenti bentar. Tenang, Marni terdengar menghela napas panjang di seberang sana. Jangan paksa badan. Kadang rasa capek itu kayak peringatan. Ucapan itu sempat membuat dada Parwadi terasa tidak enak. Tapi suara klakson bus di belakangnya membuat dia segera mengakhiri telepon. Sudah ya, aku berangkat dulu. Mesin dinyalakan. Getaran khas bus besar terasa sampai ke setir. Perlahan kendaraan panjang itu meninggalkan terminal, membawa puluhan penumpang memasuki jalan utama yang mulai gelap. Awalnya perjalanan masih ramai kendaraan. Lampu toko dan rumah warga masih terlihat di kanan kiri. Namun semakin jauh keluar kota, jalan mulai lengang. Lampu-lampu pemukiman menghilang, digantikan hutan gelap yang membentang di sepanjang jalur pegunungan. Hujan tipis mulai turun lagi, membuat kaca depan dipenuhi butiran air. Wiper bergerak ritmis, membersihkan pandangan. Semakin tinggi jalur yang dilalui, kabut mulai turun. Tebal, lampu depan bus seperti menabrak dinding putih yang bergerak pelan. Jarak pandang semakin pendek. Di sisi kiri, jurang gelap menganga,
tanpa terlihat dasarnya. Sementara sisi kanan dipenuhi tebing batu yang basah dan licin. Tikungan tajam muncul satu persatu, memaksa Parwadi fokus penuh pada kemudi. Dia sudah hafal jalur ini, bahkan beberapa tikungan dia hafal tanpa perlu melihat rambut. Tapi malam itu rasanya berbeda. Kelopak matanya terasa semakin berat. Beberapa kali dia menguap lebar, tangannya menepuk pipi sendiri. Fokus, Wat, gumamnya pelan. Suasana di dalam bus mulai sunyi. Sebagian penumpang sudah tertidur. Hanya suara mesin, gesekan ban, dan dengkuran pelan yang terdengar. Sekitar 1 jam perjalanan, bus memasuki bagian jalur yang paling sepi. Hampir tidak ada rumah penduduk, hanya hutan dan jurang. Di kejauhan, samar terlihat sebuah halte tua yang lampunya redup. Halte itu jarang digunakan, biasanya kosong. Bahkan banyak sopir melewatinya tanpa memperhatikan. Namun malam itu, ada seseorang berdiri di sana. Parwadi menyipitkan mata, mencoba memastikan penglihatannya tidak salah. Sosok itu berdiri diam di bawah lampu yang berkedip lemah. Seorang pria tua mengenakan jaket gelap dan topi lusuh tanpa benar-benar sadar. Kaki Parwadi menginjak rem pelan. Bus berhenti tepat di depan halte. Kenapa berhenti? Gumamnya sendiri, heran dengan tindakannya. Pintu otomatis terbuka. Pria tua itu naik perlahan. Langkahnya tenang, tanpa terburu-buru. Anehnya, tidak ada penumpang yang menoleh. Tidak ada yang protes, seolah kehadirannya tidak menarik perhatian siapapun. Pria itu berjalan lurus ke belakang, lalu duduk tepat di kursi belakang Parwadi. Pintu kembali tertutup. Bus melaju lagi. Beberapa detik kemudian, Parwadi mencium sesuatu. Aroma kopi tubruk, pekat, hangat, seperti kopi baru diseduh. Dia mengerutkan dahi. Tidak ada penumpang yang membawa minuman. Tidak ada penjual naik di tengah jalur sepi ini. Belum sempat dia berpikir lebih jauh. Suara berat terdengar pelan dari belakang. Kalau capek, jangan dipaksa, Pak. Parwadi menoleh sedikit lewat kaca spion. Wajah pria itu terlihat biasa saja, tenang. Namun matanya terasa aneh, kosong, seolah melihat jauh melewati sesuatu. Suara pria itu terdengar lagi, pelan tapi jelas. Jalur ini gak suka orang keras kepala. Tanpa sebab yang jelas, bulu kuduk Parwadi berdiri. Tangannya terasa dingin di setir. Dan untuk pertama kalinya malam itu, rasa lelah yang dia abaikan berubah menjadi rasa takut yang sulit dijelaskan. Bus terus melaju membelah kabut yang semakin tebal. Jalanan seperti hilang ditelan malam. Lampu depan bus hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Selebihnya gelap putih yang bergerak perlahan mengikuti arah kendaraan. Pepohonan di kiri kanan jalan terlihat seperti bayangan raksasa yang diam mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Suasana di dalam bus semakin sunyi. Sebagian besar penumpang sudah tertidur. Ada yang kepalanya terangguk-angguk, ada yang bersandar ke kaca jendela, ada juga yang mendekap tas di pangkuan. Hanya sesekali terdengar suara batuk atau ponsel bergetar pelan. Tangan Parwadi tetap menggenggam kemudi, tapi pikirannya terasa berat. Kelopak matanya semakin sulit diajak bekerja sama. Dia berkali-kali membuka mulut lebar menahan kantuk. Yarger mengetuk setir pelan, mencoba menjaga kesadaran. Dari kursi belakangnya, suara pria itu kembali terdengar. Bapak berhenti dulu di warung kopi sebelum tikungan besar. Nada bicaranya pelan, tapi jelas terdengar meski suara mesin bus bergemuruh. Parwadi menelan ludah. Dia tahu warung yang dimaksud. Warung kecil di tepi jalan yang sering jadi tempat sopir-sopir berhenti. Tapi tidak semua sopir mau berhenti di sana, apalagi kalau membawa penumpang penuh. Berhenti berarti perjalanan molor. Penumpang mau cepat sampai, jawab Parwadi tanpa menoleh. Suaranya terdengar berat karena kantuk. Beberapa detik hening, lalu pria itu tertawa kecil. Tawanya pendek, datar, tanpa emosi. Bukan tawa yang hangat, tapi lebih seperti suara orang mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Lebih baik terlambat daripada nggak sampai. Ucapan itu membuat tengkuk Parwadi meremang. Tangannya tiba-tiba terasa dingin di kemudi. Entah kenapa, rasa kantuk yang tadi masih bisa dia tahan kini terasa menyerang lebih kuat. Pandangannya sempat mengabur sepersekian detik. Berat, seperti seluruh otot memintanya berhenti. Parwadi menggeleng keras, mencoba mengusir rasa itu. Aneh, gumamnya pelan. Padahal sebelumnya, dia masih bisa menahan kantuk. Tapi sekarang,
Rasanya seperti ada beban yang menarik kesadarannya. Turun. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Tikungan demi tikungan dilewati perlahan. Kabut tidak juga menipis. Lalu di kejauhan, samar-samar terlihat papan kayu kecil diterangi lampu kuning redup. Tulisan di papan itu hampir tidak terbaca karena catnya sudah memudar. Namun, Parwadi langsung mengenalinya, warung kopi Pak Darto. Tanpa banner-banner berpikir panjang, tangan Parwadi bergerak sendiri menyalakan lampu sein. Bus perlahan menepi ke bahu jalan yang sempit. Begitu bus berhenti, beberapa penumpang yang masih terjaga terlihat senang. "Syukurlah, bisa ke toilet," kata seorang ibu sambil berdiri. Beberapa penumpang lain ikut turun untuk meregangkan badan. Udara malam langsung terasa menusuk kulit saat pintu bus terbuka. Parwadi ikut turun. Kakinya terasa agak lemas saat menjejak tanah. Dia berjalan ke warung kecil beratap seng itu. Warungnya sederhana, hanya bangunan kayu kecil dengan lampu kuning menggantung. Uap dari panci air panas mengepul di udara dingin. Aroma kopi langsung tercium begitu dia mendekat. Pak Darto, pemilik warung, menyambut dengan senyum mengantuk. "Seperti biasa, Pak?" Parwadi mengangguk. "Kopi hitam, Pak." Yang pekat, dia duduk di bangku panjang kayu depan warung. Tangannya digosokkan pelan, mencoba menghangatkan diri. Tubuhnya memang terasa lelah luar biasa. Beberapa detik kemudian, kopi panas disodorkan. Uapnya naik, membawa aroma yang kuat. Parwadi menyeruput pelan. Hangatnya kopi langsung terasa sampai dada. Sedikit demi sedikit, kepalanya terasa lebih ringan. Saat itulah, dia menyadari pria yang tadi naik di halte, sudah duduk di ujung bangku panjang itu. Entah sejak kapan, pria itu turun dari bus. Pria itu menatap ke arah jalan gelap, bukan ke Parwadi. "Asal Bapak tahu," katanya pelan, "saya dulu sopir di jalur ini juga." Parwadi menoleh. Entah kenapa dia merasa harus mendengarkan. "Serius, Pak?" tanyanya. Pria itu mengangguk pelan. "Saya hafal semua tikungan di sini. Dulu saya juga sering ngejar waktu. Penumpang harus cepat sampai. Jadwal nggak boleh telat." Parwadi mengangguk kecil. Cerita itu terasa akrab. Pria itu melanjutkan. Suaranya tetap datar. "Sampai satu malam, saya ngantuk, mata berat. Tapi tetap saya paksa. Tinggal sedikit lagi sampai tujuan. Angin malam bertiup lebih dingin." Parwadi tanpa sadar merapatkan jaketnya di tikungan besar. Setir terasa ringan. "Bus saya lurus saja, nggak belok." Rem telat diinjak. Pria itu berhenti bicara sejenak. Bus jatuh ke jurang. Suara panci di warung tiba-tiba terasa jauh. Udara di sekitar Parwadi mendadak terasa lebih dingin. "Banyak korban," lanjut pria itu pelan. "Ada anak kecil, ada ibu-ibu, semua karena saya nggak mau berhenti sebentar." Parwadi tercekat. Kisah kecelakaan itu memang pernah dia dengar bertahun-tahun lalu. Salah satu kecelakaan paling parah di jalur ini. Dia menoleh lebih serius ke arah pria itu. "Nama saya Samuri." Nama itu seperti menghantam kepala Parwadi. Nafasnya tertahan. Samuri, nama sopir yang meninggal dalam kecelakaan besar itu, memang terkenal di kalangan sopir bus jalur pegunungan. Ceritanya sering dijadikan peringatan bagi sopir baru. Tangan Parwadi yang memegang gelas kopi sedikit gemetar. Belum sempat dia bertanya apapun lagi, Samuri berdiri perlahan. "Ingat, Pak," katanya pelan, "kadang berhenti sebentar itu menyelamatkan banyak orang." Pria itu berjalan menjauh ke arah bus. Parwadi masih duduk beberapa detik, mencoba mencerna apa yang baru dia dengar. Kepalanya terasa lebih segar setelah minum kopi, tapi hatinya justru terasa tidak tenang. Tak lama kemudian, semua penumpang kembali naik. Parwadi ikut masuk ke kursi kemudi. Mesin dinyalakan kembali. Bus bergerak pelan meninggalkan warung kopi. Perjalanan berlanjut. Jalanan semakin sepi. Kabut masih menggantung. Sekitar 20 menit kemudian, Parwadi melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya lampu berkedip-kedip. Suara orang-orang terdengar samar. Semakin dekat, semakin jelas. Kendaraan berhenti berderet. Orang-orang berkumpul di tengah jalan. Parwadi memperlambat laju bus hingga akhirnya berhenti total. Di depan sana, sebuah truk besar terguling melintang hampir menutup seluruh jalan. Bagian depannya ringsek parah, muatan berserakan di jalan. Beberapa warga berlari-lari, membawa senter. Ada juga yang berteriak memberi arahan kendaraan.
Seorang pria naik ke bus melalui pintu depan. Kecelakaan baru kejadian 15 menit lalu. Pak, katanya. Truknya hilang kendali di tikungan 15 menit. Parwadi merasakan jantungnya berdetak keras. Jika dia tidak berhenti di warung tadi, jika dia tetap melaju sesuai jadwal, busnya pasti berada tepat di jalur itu saat truk kehilangan kendali. Mungkin busnya yang tertabrak, atau mungkin mereka yang terlempar ke jurang. Tangannya tiba-tiba terasa dingin, nafasnya berat. Refleks dia melihat ke kaca spion, mencari sosok Samuri untuk mengucapkan terima kasih, namun kursi di belakangnya kosong. Parwadi mengerutkan dahi. Dia menoleh cepat ke arah penumpang yang duduk di dekat situ. Pak, tanya Parwadi, dengan suara agak gemetar, yang duduk di sini tadi kemana? Penumpang itu terlihat bingung. Siapa, Pak? Yang duduk di kursi belakang saya. Pria itu menggeleng pelan. Dari tadi kursi itu kosong, Pak. Gak ada siapa-siapa. Sial. Darah di tubuh Parwadi mengalir mundur. Telinganya berdengung. Dia kembali menatap kursi kosong itu. Dan untuk pertama kalinya sepanjang karirnya sebagai sopir, Parwadi merasa benar-benar ketakutan di balik kemudi bus yang sedang dia kendarai. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, perjalanan terasa berjalan seperti biasa. Namun pikiran Parwadi tidak pernah benar-benar lepas dari peristiwa di jalur pegunungan itu. Setiap kali dia memegang setir, bayangan kursi kosong di belakangnya selalu muncul. Aroma kopi pekat yang muncul tanpa sebab itu seakan masih menempel di ingatannya. Selama beberapa hari, dia mencoba menganggap semuanya hanya halusinasi akibat kelelahan. Mungkin dia terlalu capek, kurang tidur, dan pikirannya menciptakan cerita sendiri. Tapi semakin dia mencoba melupakan, semakin jelas ingatan itu kembali. Apalagi ketika dia mengingat waktu kecelakaan truk di tikungan besar yang selisihnya tepat 15 menit dari waktu keberangkatan bus setelah berhenti di warung kopi, selisih waktu yang terlalu kebetulan untuk dianggap biasa. Akhirnya, pada suatu sore ketika jadwalnya kosong, Parwadi memutuskan kembali ke warung kopi itu. Entah kenapa, dia merasa harus memastikan semuanya. Kalau tidak, pikirannya akan terus dihantui pertanyaan. Sore itu cuaca cerah, sangat berbeda dengan malam kejadian. Jalan pegunungan tampak indah dengan kabut tipis menggantung di kejauhan. Namun setiap tikungan tetap membuat Parwadi merasakan sesuatu yang dingin di perutnya. Bus yang dia bawa hanya setengah penuh karena bukan jam sibuk. Begitu melewati jalur tempat warung kopi berada, Parwadi memperlambat laju kendaraan dan berhenti. Beberapa penumpang turun untuk membeli minum atau sekadar ke toilet. Parwadi turun paling akhir. Kakinya terasa berat, seolah ada rasa enggan tanpa sebab. Warung kopi itu tampak sama seperti malam kejadian. Bangunan kayu sederhana dengan bangku panjang dan lampu kuning menggantung. Hanya saja suasananya lebih hidup karena hari masih terang. Pak Darto sedang menuangkan kopi ke gelas saat melihat Parwadi datang. Wah, mampir lagi, Pak Sopir, katanya. Ramah. Parwadi tersenyum kecil lalu duduk di bangku panjang. Kopi hitam satu, Pak. Sambil menunggu kopi dibuat, Parwadi memperhatikan sekitar. Tempat duduk yang dulu ditempati Samuri masih sama, bahkan posisinya persis seperti malam itu. Kopi panas datang. Parwadi menyeruput pelan. Hangatnya kopi membuat tubuhnya sedikit lebih rileks. Setelah beberapa detik ragu, akhirnya dia bertanya, Pak, mau tanya sesuatu? Pak Darto menoleh. Ada apa, Pak? Parwadi menelan ludah sebelum melanjutkan. Beberapa malam lalu saya berhenti di sini. Ada seorang pria ikut turun dari bus. Namanya Samuri. Tangan Pak Darto yang sedang mengelap gelas tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah bingung, lalu pelan-pelan tegang. Dia menatap Parwadi cukup lama sebelum bertanya pelan. Bapak ketemu dia? Parwadi mengangguk pelan. Sekejap wajah Pak Darto terlihat pucat. Senyumnya hilang. Beberapa detik suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang melewati pepohonan dan bunyi sendok beradu dengan gelas dari dapur warung. Pak Darto lalu duduk di seberang Parwadi. Samuri itu sopir yang meninggal di tikungan besar 8 tahun lalu. Katanya pelan, kecelakaan besar, banyak korban. Parwadi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Saya dengar ceritanya, tapi saya benar-benar ngobrol sama dia, Pak. Pak Darto mengangguk pelan, seolah cerita itu bukan hal baru baginya.
Sudah banyak sopir cerita hal yang sama. Biasanya yang kelelahan, yang maksa nyetir walau sudah ngantuk. Katanya, Samuri suka muncul buat ngingetin. Parwadi terdiam. Angin pegunungan bertiup lebih dingin dari sebelumnya. Entah kenapa, di tengah percakapan itu, aroma kopi tubruk yang sangat pekat tiba-tiba terasa kembali di hidungnya. Padahal kopi di gelasnya hampir habis, bulu kuduknya langsung berdiri. Dia menoleh pelan ke bangku di sebelahnya kosong. Namun entah kenapa, perasaan seolah ada seseorang yang duduk di sana terasa sangat nyata. Parwadi meneguk sisa kopinya sekaligus, mencoba menenangkan diri. Setelah kejadian malam itu, sesuatu dalam dirinya memang berubah. Dia tidak lagi memaksakan diri menyelesaikan perjalanan jika tubuhnya sudah memberi tanda lelah. Jika matanya mulai berat, dia memilih berhenti, walaupun hanya 15 menit. Awalnya beberapa penumpang sempat protes. Kenapa berhenti lama, Pak? Kita bisa telat sampai... Namun Parwadi sekarang hanya menjawab tenang. Lebih baik telat sedikit daripada nggak sampai sama sekali. Anehnya, setelah kejadian itu, dia jarang lagi merasakan kantuk berat saat menyetir, seolah tubuhnya sendiri. Belajar untuk tidak dipaksa. Kepada sopir-sopir muda di garasi, Parwadi juga sering bercerita, jangan malu berhenti kalau capek. 15 menit istirahat bisa jadi pembatas antara hidup dan mati. Sebagian hanya tertawa, menganggap itu cerita sopir tua. Tapi beberapa yang pernah mengalami kejadian hampir celaka mulai mendengarkan. Kadang, saat jadwalnya kembali melewati jalur pegunungan di malam hari, Parwadi merasa perasaannya tidak pernah benar-benar tenang. Terutama saat bus melewati halte tua tempat pria itu pertama kali naik beberapa kali. Di tengah kabut dan lampu redup, dia merasa melihat sosok berdiri di sana. Diam, menatap bus yang lewat. Saat Parwadi mencoba melihat lebih jelas melalui kaca spion, sosok itu selalu hilang tertelan kabut. Dia tidak pernah tahu apakah itu hanya bayangan, kelelahan mata, atau sesuatu yang lain. Namun satu hal yang selalu terasa sama setiap kali bus melewati tempat itu. Aroma kopi pekat kadang muncul samar di dalam kabin, meski tidak ada penumpang yang membawa minuman. Seolah seseorang masih duduk di kursi belakang sopir. Seolah seseorang masih mengawasi perjalanan para sopir yang melewati jalur sunyi itu. Parwadi akhirnya menyadari sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Selama bertahan-tahan menyetir, dia selalu menganggap rasa lelah hanya bagian dari pekerjaan, tantangan yang harus dilawan. Tapi sekarang dia mengerti, rasa lelah bukan sekadar capek. Kadang itu peringatan agar berhenti, agar tidak memaksakan diri, agar tidak mengulang tragedi yang sama. Dan di jalur pegunungan yang sunyi, di tikungan-tikungan yang gelap, seolah selalu ada yang menjaga, mengawasi setiap kendaraan yang lewat, memastikan tidak ada lagi sopir yang kehilangan nyawa karena memaksakan diri seperti dirinya dulu. Parwadi tidak pernah tahu apakah arwah Samuri benar-benar ada, atau hanya cerita yang terus hidup di antara para sopir. Namun setiap kali dia mencium aroma kopi tubruk di dalam bus tanpa sebab, dia selalu menggenggam kemudi lebih erat dan berbisik pelan, "Terima kasih, Pak." Lalu bus kembali melaju menembus kabut, membawa para penumpang pulang dengan selamat. Sementara di suatu sudut jalan pegunungan, mungkin masih ada sosok yang berdiri diam, menjaga agar tak ada lagi perjalanan yang berakhir di jurang. Meski dia sendiri sudah lama tak lagi hidup di dunia manusia.